Selamat malam, selamat jumpa lagi dengan Satrio Lawu. Kali ini kita mau ngupload lagi si tokek, bagaimana perkembangannya dan bagaimana untuk proses pemulihannya. Ini saya gabungkan dengan tokek pohon. Ini tokek pohon masih anakan, jadi perbedaannya teman-teman mungkin bisa melihat dari segi warna. Ini kalau tokek rumah itu dia warnanya lebih cerah dan lebih bintik merahnya itu lebih menonjol. Tapi kalau tokek pohon dia warnanya lebih seperti ini, jadi lebih ke hijau-hijauan. Dari segi mata pun kelihatannya beda. Di matanya itu dia kalau tokek pohon itu lebih ke merah-merahan. Perbedaan antara pertumbuhannya dengan tokek pohon dan tokek rumah itu sangat jauh sekali. Jadi kalau tokek pohon ini pertumbuhannya sangat lambat. Saya sendiri ini baru dapat sih sebenarnya. Ini baru nangkap. Ini masih panjang, masih belasan senti. Ini coba saya pelajari, saya gabungkan dengan tokek piaraan yang memang baru saya karantina, habis masuk dari kandang koloni. Ini baru dimasukkan dari kandang koloni. Coba saya gabungkan dengan tokek pohon ini, nanti pertumbuhannya seperti apa. Cuman waktu nangkap tokek pohon ini agak susah, makanya dia cacat kemarin karena ekornya putus. Jadi dia agak kurang kondisinya kurang fit banget sih. Untuk pola makannya sama aja dengan tokek rumah, dia makannya juga jangkrik. Cuman saya mau mempelajari sistem hidupnya dia, karena saya lihat dalam 1-2 minggu ini kayaknya dia begitu tinggal dalam sangkar, dalam kandang itu mungkin tingkat kestresannya tinggi. Beda dengan yang tokek rumah, mungkin pola hidupnya memang sudah di lingkungan manusia ya. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Kalau yang tokek pohon ini memang habitatnya benar-benar di alam, bukan yang ditinggal di rumah. Jadi mungkin secara pola hidup mungkin beda. Nah itu saya belum bisa menjelaskan detail karena saya belum mempelajari yang secara alamiahnya seperti apa, pola hidupnya, pola makannya, adaptasinya dengan lingkungan kayak gimana, itu belum mempelajari sedetail itu. Tapi saya akan coba. Saya memang saya tangkap ini untuk saya pelajari secara detail kehidupannya. Jadi mungkin kedepannya ini akan saya buatkan kandang tersendiri. Cuman sementara waktu, karena memang kandang saya kebetulan semua lagi penuh, jadi ini saya jadikan satu sama yang tokek rumah. Jadi dari segi struktur tubuh itu sudah kelihatan perbedaannya. Pertama yang membedakan tokek rumah dengan tokek pohon, ini struktur tubuhnya ini udah kelihatan. Jadi dia urat badannya di belakang tulangnya itu dia lebih timbul, jadi lebih membentuk seperti segitiga gitu. Jadi ini dari pangkal leher sampai ekor dia itu lebih posisinya lebih muncul, jadi badannya itu lebih segitiga gitu ya. Jadi lebih beda dengan ini kan perbedaannya jauh. Jadi kalau tokek rumah dia full badannya itu oval,
bukan persegi gitu. Tapi kalau tokek pohon dia badannya persegi. Pertama itu, kedua cara dia menempel itu pun beda. Nempel di dinding itu akan beda. Cara nempelnya ini struktur pola tempelnya itu beda. Jadi ini cuman karakter makannya sama sih, nggak ada perbedaan untuk pola makannya. Karena coba dalam 2 minggu ini saya kasih jangkrik, dia juga mau makan. Cuman untuk sistem beradaptasinya dengan lingkungan saya belum bisa detailnya. Ini perbedaannya. Dari segi kepala, bentuk kepalanya pun beda. Jadi lebih lonjong untuk kepalanya yang tokek pohon. Tapi kalau tokek rumah dia lebih segitiga. Ini secara struktur beda. Jadi badannya ini kalau tokek rumah itu gilik, jadi lebih ke benar-benar bulat, tidak ada naiknya seperti segitiga, itu tidak ada. Ini benar-benar murni tokek pohon. Jadi ini biar dipiara seperti apapun dalam bentuk tingkat kestresannya tinggi ataupun tidak, kemungkinan tidak akan berubah warna. Tapi kalau tokek rumah mungkin memang ada bedaan warna. Dia ini kalau lagi stres mungkin seperti ini, jadi warnanya lebih gelap. Ini kan sama-sama tokek rumah. Jadi kalau dia stres, dia mungkin badannya kan jadi gelap seperti ini. Beda dengan yang ini lagi yang nggak stres, dia badannya akan gitu gilap, tampilannya lebihan. Ini tokek rumah yang lagi mungkin tingkat kestresannya tinggi, dia warnanya kan seperti ini, jadi lebih gelap banget. Ini lagi stres, tingkat stresnya tinggi, jadi gelap. Pola makannya beda dan pola hidupnya juga beda. Ini perbedaannya di sini. Warna kulit, bentuk kepala, dan untuk nilai jual, nilai transaksi atau secara ekonominya, kalau kita ngomong nilai finansialnya, itu sebenarnya dengan tokek rumah dan tokek pohon itu lebih mahal tokek pohon. Ini kalau sama-sama kita menjualnya untuk obat ya. Kalau kita ngomong jual untuk obat yang memang kapasitasnya dicari dagingnya, bukan dicari yang bilangnya orang-orang serum dan sebagainya. Itu kalau dicari obat untuk memang dagingnya. Jadi yang kita biasanya kita jual berupa keripik tokek yang kita ekspor, itu memang nilai jualnya lebih tinggi nilai jual tokek pohon, karena memang kapasitasnya sangat susah untuk diternak. Ini pernah kemarin ada permintaan yang untuk tokek pohon ini, itu pembeli dari luarnya itu dihargai sekitar hampir 320 kalau nggak salah. Kemarin saya ngelihat agreementnya, surat perjanjiannya itu, tapi dengan panjang antara 15 sampai 21 cm untuk tokek pohon hasil ternak, itu dengan harga antara 350-an dolar Amerika. Kalau ini kan masih
kisaran $18 untuk $180. Kalau untuk TR rumah yang hasil ternak itu harganya segitu, tapi kalau tukai pohon harganya lebih tinggi, cuman budidayanya kayaknya lebih susah. Ini baru saya pelajari ke depannya kayak gimana. Bagi teman-teman mungkin pecinta atau penghobi reptil, silahkan untuk ditingkatkan budidayanya supaya lebih efektif. Demikian dari Satrio Lawu, salam hormat, salam santun, salam sukses selalu dari Satrio Lawu.